Shalom saudaraku. Renungan Suara Kebenaran 22 Februari 2024 dengan tema Menghargai Waktu. Kita hidup di dalam perjalanan waktu, saudaraku. Seiring dengan detak-detak jantung kita, denyut nadi kita, begitulah perjalanan waktu yang kita miliki. Sebenarnya perjalanan waktu ini sangat menggetarkan. Hal itu akan disadari ketika seseorang berada di penghujung hidupnya, yaitu ketika dia harus melepaskan nyawanya. Dia baru sadar bahwa betapa berharganya setiap detik, setiap menit, setiap jam yang dia miliki. Ketika dia harus melepaskan waktu, itu sangat berat sekali. Kalau dia punya harta, pasti dia berani menyerahkan semua hartanya demi 1 jam atau 2 jam tambahan umur hidupnya. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus menghargai waktu yang Tuhan berikan. Bagaimana kita menghargai waktu kita? Yaitu jika kita mengisi waktu kita untuk sesuatu yang bernilai abadi, sesuatu yang bernilai kekal. Kalau hanya gelar, pangkat, uang, jodoh, anak, pasangan hidup, keturunan, semua itu akan kita tinggalkan, saudaraku. Yang terpenting bagaimana kita memiliki diri yang dibentuk Tuhan, yang diproses Tuhan, sehingga kita berharga di mata Tuhan. Masalahnya, sampai kapan kita ini berharga di mata Tuhan? Seperti tanah liat, berharga, tetapi sampai kapan? Kalau tanah liat tersebut bisa dijadikan bejana yang indah, maka ia menjadi berharga. Namun kalau waktu dan momentumnya sudah lewat dan dia tetap menjadi tanah liat, maka ia akan dibuang menjadi sampah, saudaraku. Seperti sebongkah batu permata yang jika tidak diasah, dia tetap sebongkah batu. Tetapi kalau diasah, bisa menjadi permata yang indah dan berharga. Manusia diperhadapkan kepada momentum-momentum atau saat-saat berarti bagi dirinya. Saat-saat yang berharga itu juga saat-saat yang berarti bagi orang lain. Sebab saat-saat itu akan menentukan keadaan hari esok kita dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Bahkan akan mempengaruhi anak cucu kita. Inilah hukum kehidupan. Kita harus sangat berhati-hati dengan hukum atau tatanan kehidupan ini. Kita akan menemukan momentum-momentum yang berharga, kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup ini, yang melalui momentum-momentum atau kejadian itu Tuhan membentuk kita. Mungkin tanpa kita sadari, saudaraku, ada momentum-momentum yang berharga. Bagaimana kita menyikapi momentum itu sangatlah penting. Momentum tersebut bisa membawa kita ke dunia atau kepada kebenaran, membawa kita ke neraka atau ke surga. Namun jika kita mau belajar dari Tuhan, maka Tuhan pasti membimbing kita. Tuhan cakap sekali mengubah orang, saudaraku. Bagaimana orang seperti kita ini bisa diubah? Benar. Namun tidak banyak orang yang mau masuk dalam sekolah kehidupan seperti ini. Karena biasanya fokus hidup orang itu adalah kesenangan-kesenangan. Mereka tidak fokus kepada bagaimana menjadi anak Tuhan yang berkenan di pemandangan Allah. Kita harus memilih ini walaupun tidak populer, walaupun tidak dikenal oleh orang-orang di luar sana. It's okay. Supaya kita menjadi anak Tuhan yang berkenan, maka Tuhan akan memberikan pengalaman-pengalaman hidup untuk membentuk kita. Tuhan tidak menjerumuskan orang ke neraka,
Tetapi Tuhan juga tidak bisa menahan orang kalau ia mau masuk neraka. Tuhan tidak bisa paksa orang berbuat baik. Tergantung orang itu. Jadi 70 tahun, 80 tahun umur hidup kita, itu sangatlah berharga, saudaraku. Ketika nanti kita menghadapi Tuhan, kapan saja akan kita alami, kita akan sangat bersyukur kalau dalam setiap hari momentum dalam hidup kita, kita tidak berbuat salah, kita berjuang hidup benar di pemandangan Allah. Sebaliknya kalau momentum hidup kita isi untuk berbuat salah, betapa menyesalnya suatu hari kita di penghujung hidup kita. Maka saat-saat kita sekarang ini menentukan hari esok kita, mempengaruhi hidup kita, dan hidup kita mempengaruhi orang lain. Kalau sampai kita melewatkan kesempatan untuk hidup benar, itu berat, saudaraku. Dunia membuat orang terlena, hidup suka-suka sendiri. Kita harus menyadari kita hidup di daerah yang bertuan, bukan daerah yang tidak bertuan. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti ada tuaiannya. Ada Tuhan yang memerintah, maka kita harus hidup hati-hati, tidak ceroboh. Nilai waktu terletak pada momentumnya. Maka momentum itu mahal, yaitu bagaimana kita bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Efesus 5:14-15 mengatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan percaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal adalah orang yang tidak bisa ditegur, saudaraku. Orang yang tidak bisa diingatkan. Kata tidur di situ menggunakan bahasa asli kateudo, yang artinya jatuh tertidur, to fall asleep. Jadi bukan sengaja mau tidur, melainkan jatuh tertidur atau terlena. Tidak ada orang yang bermaksud mau gagal hidup. Tidak ada orang yang bermaksud mau masuk neraka. Tetapi situasi hidup bisa menggiringnya kepada kegagalan, bahkan neraka. Itu terjadi karena ia mengikuti cara hidup dunia sekitar. Maka kita harus bangun, saudaraku, bangkitlah. Kita yang mengemudikan jalan hidup kita sendiri. Iblis memang membuat banyak orang jatuh tertidur, sehingga banyak orang menabur dalam daging, bukan menabur dalam roh. Hal ini dikehendaki oleh iblis supaya manusia menuai kebinasaan. Maka dari itu pegang kendali hidup kita masing-masing, karena kita yang mengemudikan itu semua. Dengan tuntunan Roh Kudus, minta tuntunannya, sehingga hari-hari hidup kita benar-benar bisa menghargai waktu dengan benar. Selamat pagi, saudaraku. Mari berjuang bersama menghargai waktu yang ada. Jangan terlena dengan hidup ini. Hidup itu singkat. Tuhan memberkati.